Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Semoga kalian selalu semangat dalam menerima pembelajaran jarak jauh atau daring. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh barokah. Anak-anakku kelas 8, kali ini Pak Alif akan menjelaskan topik baru, yaitu relasi dan fungsi. Langsung aja, apa yang akan kita pelajari, indikator apa yang harus kalian kuasai, akan dibahas oleh Pak Alif. Relasi. Oke, ini sebagai pengantar. Ari anak dari Pak Amir, Budi anak dari Pak Kamal, Cici anak dari Pak Alim, Dodi anak dari Pak Amir, dan Edo anak dari Pak Kamal. Pada keterangan di atas dapat dilihat bahwa ada dua himpunan, yaitu himpunan anak A, himpunan A ya, ini anak ya, Ari, Budi, Cici, Dodi, Eko, himpunan Bapak, yaitu B, Amir, Kamal, Alim. Nah, hubungannya apa antara dua himpunan A dan B ini? Hubungan itu relasi. Antara anggota A dan B adalah anak dari. Jadi Ari anak dari Pak Amir, Budi anak dari Pak Kamal, Cici anak dari Pak Alim, Dodi anak dari Pak Amir, Edo anak dari Pak Kamal. Yang bisa dijabarkan dalam bentuk diagram panah. Relasi bisa disimpulkan yaitu hubungan antara dua kumpulan objek dengan aturan tertentu atau hubungan antara dua himpunan dengan aturan tertentu. Suatu relasi dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, grafik. Contoh yang pertama. Ya, ini akan saya nyatakan dalam himpunan, dua himpunan ini dalam diagram panah. Ya, ini diagram panahnya seperti ini, nak. Nah, ini ada dua himpunan anak sama himpunan bapak. Anaknya saya tulis semua anggotanya, bapak anggotanya saya tulis semua. Lah, relasinya ini apa antara dua himpunan ini? Hubungannya apa? Oh, hubungannya tadi adalah anak dari. Ari anak dari Bapak, Budi anak dari Bapak siapa ini tadi, ya. Nah, anak dari ini sebagai relasi antara himpunan A dan himpunan B. Relasi antara himpunan anak dan himpunan Bapak. Oke, ini ya. Selanjutnya, himpunan pasangan berurutan. Jadi dibuat seperti ini. Ari sebagai anak sebagai X, Amir sebagai Y, bapaknya tadi sebagai Y. Ari, Amir, Budi, Kamal, Cici, Alim, Dodi, Amir, Eko, Kamal. Selanjutnya, grafik. Ini grafik anak. Ari tadi dapat Amir ya. Ini ya. Budi anak dari Kamal, Ari anak dari Amir, Cici anak dari Alim, Dodi anak dari Amir. Oke, jadi relasi tadi bisa dinyatakan dalam dua bentuk. Apa saja anak-anak? Yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga grafik kartesius. Contoh yang kedua, diketahui himpunan K anggotanya 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan himpunan L anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
Sekarang tunjukkan relasi dari K ke L. Dari K ke L ya, bukan dari L ke K. Dengan aturan kelipatan dari dalam bentuk 3. Diagram panah, himpunan pasangan berurutan, sama grafik. Lanjut ya. Jawabannya seperti ini. 2 himpunan kita tulis. Himpunan L kita tulis. Ini relasinya. Ayo, atau yang menyatakan himpunan. Yaitu kelipatan dari ya, relasinya ya. Kita pasangkan. 9 kelipatan dari 3, 10 kelipatan dari 2, 10 kelipatan dari 5, 12 kelipatan dari 2, 12 kelipatan dari 3, 12 kelipatan dari 4, 12 kelipatan dari 6, 14 kelipatan dari 2, 14 kelipatan dari 7. Oke. Sekarang kita buat himpunan pasangan berurutan. Seperti ini ya tadi ya. 9,3, 10,2, 10,5, 12,2. Jadi kita pasangkan. Sekarang kita buat grafik. Ini K, ini L. K tadi sampai 15, L tadi sampai 7. Kita hubungkan 9,3 ya. 10,2 ya. 10 sebagai X, 2Y. 9 sebagai X, 3 sebagai Y ya. Koordinat 10,5, 12,2. Selanjutnya 12,6. Selanjutnya 14,2, 14,7. Oke ya. Sudah jelas menyatakan relasi dalam 3 bentuk, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan grafik Kartesius. Contoh yang ketiga, tuliskan arti tanda panah pada masing-masing diagram panah berikut. Berarti yang biru ini sebagai relasi yang menyatakan 2 himpunan ini dan ini. Ini namanya domain, daerah ini namanya podomain. Yang dituju panah namanya ring atau daerah hasil. Ini ya, berarti relasi yang tepat yang A adalah setengah dari 1, setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8. Perlu diingat anak-anakku, menyatakan relasi, belakangnya di sini harus ada dari. Biar lebih fokus, lebih konkret, tidak ngelambiar gitu ya. Yang B, lebih dari, misalkan tidak ada darinya, 2 lebih 1, 3 lebih 1, nggak cocok ya. 2 lebih dari 1, 3 lebih dari 1, 3 lebih dari 2, 4 lebih dari 1, 4 lebih dari 2, 4 lebih dari 3. Lebih dari ini sebagai relasinya. Ini ya, faktor dari 5, faktor dari 20, 6 faktor dari 16, 6 faktor dari 24, 8 faktor dari 16, 8 faktor dari 24, 9 faktor dari 18. Jadi, relasi dari 2 himpunan ini adalah faktor dari. Jelas ya anak? Selanjutnya, kita ke pemetaan. Indikator yang kalian harus kuasai adalah pemetaan. Tadi sudah relasi, yang kedua pemetaan. Pemetaan itu pasti fungsi, pemetaan itu selalu fungsi, pemetaan itu sama dengan fungsi. Pemetaan ialah relasi atau hubungan yang khusus antara 2 himpunan, di mana setiap anggota himpunan pertama dengan tepat mendapat satu pasangan anggota himpunan kedua. Contoh, silahkan pahami ya. Nah, apakah relasi di bawah ini pemetaan atau fungsi? Nah, ini. Anak-anakku semua, yang A ini ada 2 himpunan A dan himpunan B dengan relasi anak dari. Ini yang option A ini merupakan pemetaan. Kenapa pemetaan? Karena setiap daerah asal atau domain ini memiliki pasangan satu-satu, ya. Ini punya pasangan 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 ini di B.
Yang jelas ini nggak boleh double. Nggak boleh jomblo. Ya, nggak boleh kosong. Pak, di sini panahnya kok 3, Budi, Cici, Edo, nggak masalah. Yang penting daerah asalnya ini memiliki pasangan tepat 1. Ya, oke. Nah, ini yang namanya pemetaan. Yang B ini tidak dinamakan pemetaan karena ini ada pasangan 1, ini ada pasangan 2, ini tidak berpasangan atau jomblo, ini poligami ya, lebih dari 1, ini jomblo, ini poligami ya. Kalau lebih dari 1 saya anggap poligami gitu ya, untuk mengingatkan atau memahamkan kalian, sedangkan yang tidak ada pasangannya saya anggap jomblo gitu ya anak-anak. Oke. Ini jawab. A adalah relasi yang merupakan pemetaan atau fungsi. B bukan pemetaan sebab anggota K, himpunan pertama, ada yang mendapat lebih dari 1 pasangan anggota L, dan ada pula yang belum mendapat pasangan. Ini bukan K, tapi yang betul C. Ini tadi harusnya K ya, ini L. Ya, ini ada yang hanya 1 pasang, ada yang 2 pasang, ada yang jomblo, ada yang 3 pasang. Nah, ini yang tidak teratur ini namanya adalah bukan pemetaan. Kalau tepat 1-1 itu pemetaan. Nah, pemetaan itu sendiri namanya fungsi. Ingat-ingat ya. Contoh yang kedua untuk memahamkan kalian tentang relasi dan fungsi anak-anakku. Diketahui himpunan P anggotanya ABC, himpunan L anggotanya 2, 4. Ini bukan L tapi Q ya, sorry. Belum diganti Pak Alif ya. L ini adalah Q, karena ini tadi saya belum mengganti, lupa. Dalam bentuk diagram panah, tunjukkan semua pemetaan yang mungkin. Oke, pemetaan ya, berarti ini tepat pemasangan 1-1. Gini boleh, ini namanya fungsi. Ya, pemetaan karena punya pasangan tepat 1-1 meskipun hanya di angka 2 semua. Ini juga fungsi. Ini juga pemetaan. Ingat, pemetaan itu fungsi. Ini boleh. Yang jelas daerah domain harus punya pasangan. Ini namanya daerah domain, ini namanya daerah kodomain. Yang ditunjuk panah ini namanya ring. Ini domainnya berarti ABC, kodomainnya 24, daerah hasilnya 2 yang dituju panah. Ini domainnya daerah asalnya ABC, kodomainnya 24, ringnya atau daerah hasilnya 24 yang dituju panah. Gini, ini juga pemetaan ya. Ini pokoknya tepat 1-1. Ini juga tepat 1-1. Nah, berarti banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke Q ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cara. Jelas ya? Dari mana? Nanti ada rumusnya. Nanti jelasin Pak Ali. Yang B gantian dari Q ke P. Ada berapa cara? Ini pemetaan pertama. Pemetaan kedua. Pemetaan ketiga, pemetaan keempat, pemetaan kelima, pemetaan keenam, pemetaan ketujuh, pemetaan kedelapan, pemetaan ke-9. Jadi ada 9 cara. Ini tepat punya pasangan 1-1. Dengan berlainan cara ya, ada 9 cara. Oke. Bagaimana Pak cara menentukan rumus cepatnya? Ini saya jelaskan. Menentukan banyak pemetaan. Contoh 2 tadi P, A, B, C, Q adalah 2, 4. Banyaknya P ada 3, banyaknya Q ada 2. Banyak pemetaan dari P ke Q. Banyak pemetaan dari P ke Q adalah 8, yaitu 2 pangkat 3. Berarti banyaknya Q dipangkatkan banyaknya P. Banyaknya Q dipangkatkan banyaknya P, itu rumusnya. Jelas ya? Diperoleh 9 dari mana? Diperoleh 9 adalah banyak pemetaan dari Q ke P, 9 yaitu dari 3 pangkat 2. Dari mana? Kalau banyak pemetaan dari P ke Q artinya adalah NP pangkat NQ. Kalau banyak pemetaan dari A ke B berarti ya NB pangkat NA. Gitu ya. Kesimpulan.
Jika banyaknya anggota A itu K, banyaknya anggota B itu M, maka banyak pemetaan dari A ke B, ya berarti banyaknya B pangkat banyaknya A atau M pangkat K. Jelas ya? Anak-anakku semua, semoga kalian paham. Selanjutnya, pada setiap pemetaan atau fungsi, himpunan pertama disebut daerah asal atau domain, tadi sudah saya singgung. Himpunan kedua disebut daerah kawan atau kodomen, tadi juga sudah saya singgung. Anggota himpunan kedua yang mendapat pasangan disebut daerah hasil atau rank yang dituju panah tadi. Ya. Pada pemetaan di kanan ini, mari kita bahas tentang apa itu domain, apa itu kodomen, apa itu ring. Oke, semua perhatikan. Ini pemetaan dengan relasi adalah anak dari himpunan A, himpunan B. Ini dikatakan pemetaan karena daerah domainnya memiliki pasangan tepat satu-satu. Oke. Daerah asal, domain ini namanya daerah asal, nak. Domain. Semuanya ini namanya domain. Anggotanya adalah Ari, Budi, Cici, Dudu, Edu. Sedangkan kodomen daerah kawan itu ini semuanya ini daerah kawan. Amir, Kamal, Alim. Sedangkan yang biru ini adalah yang dituju panah ini namanya daerah hasil atau ring. Jelas ya? Bisa membedakan daerah asal domain ini semua, daerah kawan kodomen semua, daerah hasil atau rank yang dituju panah saja. Selanjutnya, nih, contoh 3. Diketahui banyak anggota A, NA ada 4. Banyak anggota B, NB ada 5. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin. Oke, jika himpunan A sebagai domain, himpunan B sebagai domain. Oke, kita jawab ya. Kalau himpunan A sebagai domain, artinya dari A ke B pemetaannya. Kalau dari A ke B, berarti banyaknya B dipangkatkan banyaknya A. Banyaknya B ada 5, banyaknya A ada 4. Berarti 5 pangkat 4, 625. Himpunan B sebagai domain, berarti pemetaan dari B ke A. Domain kan daerah asal, berarti asalnya dari B. Banyak pemetaan dari A ke B, berarti B pangkat A. B-nya ada berapa? Ini salah ya, ini harusnya banyak pemetaan dari B ke A, berarti A pangkat B. Maaf, ini belum saya ganti. Ini tolong nanti kalian ganti B ke A. Ini sudah saya ganti, tapi yang bawah belum, maaf ya nak. Berarti ini 4 pangkat 5. Berarti 1024. Selanjutnya, contoh 4. Relasi di bawah ini tentukan apakah pemetaan atau bukan pemetaan dengan terlebih dahulu menentukan himpunan 1. Dan apabila merupakan pemetaan, tuliskan ranknya atau daerah hasilnya. Oke, ini saya jelaskan. Untuk yang nomor yang A dulu, bagian A dulu saya bahas. Ini merupakan pemetaan. Biru, ini ada angka biru ya, 3, 4, 5. Kalau X-nya berbeda semua, itu berarti pemetaan atau fungsi. Jelas, nak? Ini kan himpunan pasangan berurutan. Ini X-nya kita lihat, X-nya 3, X-nya 4, terus X-nya 5. Beda semua kan X-nya. Kalau X-nya beda alias domainnya beda, berarti itu namanya fungsi. Jelas? Oke ya, beda semua ya, saya tulis biru. Maka domainnya adalah 3, 4, 5. Asalkan domainnya tidak double angkanya, berarti itu namanya fungsi atau pemetaan. Nih, karena 3, 4, 5 semua berbeda-beda, maka relasi itu adalah merupakan pemetaan. Oke, kita cari lagi. Ranknya mana? Ranknya yang Y. 6, 6, 6, berarti 6 saja. Yang B. 6,3, 6,4, 6,5. Sama semua nggak ini? Kalau sama semua, ketiga-tiganya sama, maka bukan merupakan pemetaan. Karena pemetaan, X-nya harus berbeda. 3, 3, 4, 5. Tiganya muncul 2 kali. Sehingga ini juga bukan merupakan pemetaan.
X-nya kita lihat. A, B, C, D, E. Beda semua ya. Yang biru ini ya, nak. Beda semua. Kalau domainnya berbeda, A, B, C, D, E, semua berbeda, maka merupakan pemetaan. Ringnya yang mana? Ringnya yang X ini, koordinat Y, sorry. Ringnya koordinat Y, yaitu B, C, D, E, F. Ini domainnya beda semua ya. 1, 2, 3, 4, sampai 25 beda semua. Berarti pemetaan. Ringnya 1, 2, 3, 4, sampai 25 juga. Yang hitam. Yang Y ring perlu diketahui buat kalian. Domainnya adalah koordinat X. Ringnya adalah koordinat Y. Jelas ya nak ya? Contoh 5. Nyatakan pemetaan atau tidak relasi berikut. Nah, ini. Ini ya. Domainnya 1, 2, 3, 4, 5. Beda semua ya. Kalau beda semua berarti ini pemetaan atau fungsi. Ini 1, 2-nya muncul 2 kali. Muncul ini dan muncul ini. Berarti jelas yang B ini bukan pemetaan atau bukan fungsi. Oke. Karena ada yang sama 2, berarti bukan pemetaan. Indikator berikutnya yang harus kalian kuasai adalah korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 disebut juga perkawanan 1-1. Korespondensi 1-1 antara anggota dua himpunan ialah merupakan fungsi yang khusus. Korespondensi 1-1 jelas fungsi, di mana setiap anggota himpunan pertama atau domain dengan tepat mendapat pasangan satu anggota himpunan kedua, dan sebaliknya setiap anggota himpunan kedua atau kodomain dengan tepat dipasangkan satu anggota domainnya. Dua himpunan dapat berkorespondensi 1-1 jika kedua himpunan itu sama banyak anggotanya. Ya, silakan ditulis dulu. Contoh. Manakah relasi pada diagram panah berikut yang merupakan korespondensi 1-1? Yang merupakan korespondensi 1-1 yang A ini, nak. Karena memiliki pasangan tepat 1-1. Ya. Ini juga sama korespondensi 1-1. Cuma punya pasangan tepat 1-1. Banyaknya sama. Ini sama anggotanya 4, pasangannya 1-1. Anggota himpunan ini 5, ini juga 5, punya pasangan tepat 1-1. Ini ya, anggota pasangannya 5, anggota pasangannya 5, tapi yang berpasangan hanya 4. Ya. Yang merupakan korespondensi 1-1 adalah gambar A dan B. Gambar C belum atau bukan korespondensi 1-1 sebab ada satu yang belum dipasangkan. Contoh 2. Manakah himpunan pasangan berurutan berikut yang mungkin korespondensi 1-1? Beda semua ya, XY beda semua ya. Oke, yang mungkin korespondensi 1-1 adalah, ini lihat, ini beda semua kan. A, B, C, D, E, beda semua X-nya. Y-nya kita cek. 10, 12, 11, 13, 14 juga beda semua. Berarti ini korespondensi 1-1. Ya. Yang B kenapa bukan? Kenapa yang C? Yang B coba lihat. 2, 3, 4, 5. X-nya beda semua ya. Kita cek yang Y-nya. 3, 4, 5, 3. 3-nya ada yang sama kan? Nggak boleh. Harus beda semua. 5, 6, 7, 8, 12. Beda semua ya X-nya. Y-nya
5, 6, 7, 8, 12 juga beda semua. Berarti korespondensi 1-1. Yang D kita cek. 1, 2, 3, 4, 19. X-nya beda semua. Y-nya 2, 3, 4, 5, 20. Y-nya juga beda semua. Berarti korespondensi 1-1. Ingat, korespondensi 1-1 itu pasti pemetaan, pasti fungsi juga. Ini ya, A yang anggota himpunannya negatif 7, negatif 8, negatif 9. B anggota himpunannya 50, 65, 85. Gambarkan semua korespondensi 1-1. Yang pertama ini, yang kedua ini, pokoknya tepat punya pasangan 1-1. Nah, gambar korespondensi 1-1-nya yang mungkin itu seperti ini. Ada berapa seluruhnya? Ini ada rumusnya. Pak Alif jelaskan ya, rumus korespondensi 1-1. Setiap korespondensi 1-1 adalah pemetaan. Tetapi setiap pemetaan belum tentu korespondensi 1-1. Dua himpunan dapat berkorespondensi 1-1 apabila banyak anggotanya sama. Banyak korespondensi 1-1 dari dua himpunan yang banyak anggotanya N, misalnya anggotanya 5. Dapat ditentukan dengan cara 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Kalau anggota himpunannya 3, N-nya 3 ya, berarti 1 kali 2 kali 3 saja. Pak, kalau anggota himpunannya ada 10, ya sudah, berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10. Oke. Untuk indikator berikutnya yang harus kalian kuasai adalah notasi pemetaan atau fungsi. Namun, notasi pemetaan atau fungsi akan dijelaskan Pak Alif untuk pertemuan berikutnya. Ya. Jadi, untuk pertemuan kali ini cukup sampai korespondensi 1-1 saja ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Alif hari ini tentang fungsi dan relasi atau tentang relasi dan fungsi, mengenai pemetaan juga, mengenai domain gimana, kodomain gimana, ring gimana, ya, apa yang telah saya sampaikan semoga bermanfaat untuk anak-anakku kelas 8. Dari yang kalian belum bisa menjadi bisa, dari yang kalian belum tahu menjadi tahu, dari kalian yang belum mengerti menjadi mengerti. Semoga apa yang Pak Alif sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian, menjadi bekal untuk kalian ke tingkatan yang lebih tinggi nanti. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.